انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, sudah cukup lama ya saya nggak upload ya di channel ini. Ya, di channel lainnya juga nggak ada sih. Ya, karena satu-satunya channel saya ya ini ya. Ya, karena memang sedang ada sedang ada urusan ya. Oke. Ya, karena dalam waktu dekat ini ada Seamo ya, lomba Seamo ya. Jadi sepertinya kebetulan ada soal Seamo yang kebetulan cukup menarik untuk dibahas ya. Ya, soal ini diambil dari soal Seamo kalau nggak salah grade D ya. Oke. Ya, sebenarnya ini diambil dari soal sampel sih ya. Jadi ini soal yang sebenarnya kunci jawabannya sudah ada ya, tapi saya lihat cukup menarik karena kelihatannya soalnya sangat sederhana. Dan nah, yang paling menarik dari lomba Seamo ini ya, mungkin di beberapa lomba juga ada, tapi salah satu yang menarik itu adalah hampir selalu ada soal ya yang kalau dia kan pilihan ganda ya. Untuk yang pilihan ganda itu hampir selalu ada soal yang memberikan pilihan none of the above gitu ya kan. Nah, itu menurut saya sih cukup cerdas ya si pembuat soalnya ya. Karena dan tidak semua soal itu pilihan none of the above-nya itu merupakan jebakan ya. Jadi kadang-kala memang jawabannya adalah none of the above gitu ya kan. Jadi cukup menarik ya. Oke, soalnya, dan termasuk salah satu soal ini ya saya pengen bahas ya, walaupun mungkin kalau adik-adik buka sampel papernya ya, kalau nggak salah di website resminya gitu ya, Seamo gitu ya, ini ada kunci jawabannya ya. Tapi oke, nggak apa-apa, tetap saya ingin saya bahas. Mungkin ada beberapa yang mungkin cuma lihat dari kunci jawaban masih belum terlalu jelas ya. Oke. Ya, sebenarnya ini dasar teorinya. Oke, dasar teorinya kita lihat dulu soalnya ya. Oke, di sini ada sebuah trapesium ABCD ya, di mana AC sama DB itu diagonal ya. Lalu dikatakan luas dari ABE ya. Ya, ini luas AB-nya 16 ya. Lalu luas BEC-nya 40 gitu ya kan. Yang ditanya adalah luas trapesium ya. Ya, mungkin adik-adik saya yakin sudah cukup banyak yang tahu bahwa kalau simbol luas ya, bisa juga luas itu ya, kata luas itu bisa juga disimbolkan dengan tanda siku seperti ini gitu ya. Oke, untuk mempersingkat gitu ya kan. Nah, ya, jadi di sini hanya diketahui luas ABE dan luas BEC, dan satu lagi AB sejajar DC ya. Oke. Ya, dasar teorinya. Oh, tapi mungkin adik-adik mau coba dulu, boleh, silakan ya. Sebelum saya jelaskan dasar teorinya, ya silakan dicoba dulu.
Ya, gimana adik-adik? Sudah ada yang ketemu? Ya, saya yakin pasti banyak yang sudah ketemu juga sih ya. Ya, tapi buat adik-adik yang belum ketemu jawabannya ya. Sebenarnya ini kita bisa mengerjakan soal ini ya dengan menggunakan teorema perbandingan luas ya. Oke, mungkin teori dasarnya perlu saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga ya, sebuah segitiga gitu ya kan. Ya, katakanlah PQR di sini ya. Ya, lalu misalkan kita buat sebuah garis ya. Sebuah garis misalkan ini M. Ya, jadi kita sebenarnya bisa pandang di sini ada 3 buah segitiga ya, yaitu apa? RPM, segitiga RPM, segitiga RMQ, dan satunya lagi adalah segitiga RPQ. Gitu ya. Nah, berlaku perbandingan luas ya, luas dari apa? RPM dibanding dengan luas RMQ, oke, dibanding dengan luas RPQ ya, itu sama dengan perbandingan panjang alas-alasnya, yaitu PM dibanding dengan MQ ya, RMQ ya, itu MQ alasnya ya, MQ dibanding dengan alas dari RPQ adalah PQ ya, gitu ya, PQ ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena ketiga segitiga ini mempunyai garis tinggi yang sama ya, garis tinggi yang sama, yaitu ditarik dari titik R ke tegak lurus dengan alas-alasnya ya. Jadi misalkan segitiga RPM aja ini kan alasnya PM, tingginya ya, garis tingginya ya sama ini, dari titik R tegak lurus dengan perpanjangan dari PM gitu ya kan, gitu ya. Begitu juga dengan pada segitiga RMQ ya, RMQ ini ya, kalau alasnya sama dengan apa? Alasnya sama dengan MQ, garis tingginya juga sama ini juga ya, makanya perbandingannya sama dengan perbandingan luasnya sama dengan perbandingan panjang alas-alasnya gitu ya. Itu dasar teorinya. Oke ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke soalnya ya. Oke. Nah, oke. Ya, di soal ini hanya diketahui luas ABE dan BEC ya, tapi dari bentuknya ya, maka kita bisa menggunakan teorema perbandingan luas yang di atas ya. Luas dari apa? Ini luas ABE itu kan ABE sama BEC ini mempunyai garis tinggi yang sama, yaitu kalau ini alasnya AE, ini alasnya EC, maka garis tingginya sama-sama ini ditarik dari titik B yang tegak lurus dari kedua alas tersebut gitu ya kan. Sehingga, tapi nggak perlu kita gambar ya adik-adik ya, bayangkan saja ya. Ya kalau awal-awal masih mau menggambar ya boleh lah ya, menggambarkan gitu ya kan. Ini ABE ya, luas ABE dibanding dengan luas BEC. Oke, yaitu sama dengan perbandingan panjang AE dibanding dengan EC gitu ya. Ini sama dengan 16 banding 40 gitu ya kan. Berarti kita bisa peroleh perbandingan panjang AE banding EC itu sama dengan 2 banding bagi 8 ya, 2 banding 5 gitu ya. Jadi AE nya, kalau AE nya adalah 2x gitu ya, maka EC nya adalah 5x misalkan ya. Oke ya, lalu gimana ya, yang ditanya adalah luas trapesium ya, ABCD ya. Oke ya, luas trapesium ABCD. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, perhatikan baik-baik bahwa segitiga ABE ya, itu ya pasti kalau ada sebuah keterangan ya, kemungkinan besar keterangan itu digunakan ya. Seperti contoh ini, AB kan sejajar dengan DC, jadi memang diketahui AB sejajar dengan DC ya. Pasti ada
terkait ya, informasi itu bisa kita kupas ya, bukan kita kupas, kita gali ya kan. Nah, karena dia sejajar, maka otomatis sudut ini, sudut D di sini ya, BDC ya, pasti sama dengan sudut ABE ya. Ya dalam berseberangan ya. Mungkin ada yang masih belum tahu kenapa sih bisa sama gitu ya. Ingat ya, pasangan-pasangan sudut yang sama besar ya dalam berseberangan ya kan, luar berseberangan, sehadap ya, sehadap terus bertolak belakang ya, diingat ya. Oke, ini juga dalam berseberangan sama ini ya, ini apalagi bertolak belakang gitu ya kan. Jadi oke, segitiga ABE itu pasti sebangun dengan segitiga CDE ya, kaidah angle di mana ketiga sudutnya sama besar ya. Oke, sehingga ya begitu BE kalau kita bandingkan dengan dengan ED ya, ini akan sama dengan AE kalau kita bandingkan dengan EC. Nah, yaitu sama 2/5, 2/5 gitu ya. Jadi ini sama nih. Ini sama, ini kalau misalnya ini 2Y, berarti ini juga 5Y. Oke, mungkin ada-ada yang masih bingung kenapa sih bisa perbandingannya seperti itu. Ya, berarti ada-ada perlu belajar lagi ya tentang kesebangunan ya, sifat-sifat dua buah segitiga yang sebangun ya. Oke, ya, sehingga ya kita sekarang ada-ada lihat segitiga ABD ya, segitiga ABE dengan segitiga AED. Nah, dari situ ya, dengan menggunakan teorema perbandingan luas tadi ya, maka luas dari AED itu kalau kita bandingkan dengan luas dari AEB. Oke. Halo Yusa. Halo. How are you? Great. Oke. Ya, dia tadi habis menumpahkan kopi ayah ya. Karena karena jalannya sembarangan bawa ucup ya kan. Jadi habis kena omel ayah. Oke, sini. Kamu sudah belajar? Lagi belajar enggak? Enggak, aku pengen nonton TV. Pengen nonton TV? Oke, udah sana. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. AED banding AEB, luas AEB itu sama dengan panjang DE banding dengan EB ya, sama dengan perbandingan panjang alasnya ya. Jadi oke, AED dibanding luas AEB nya yaitu 16 ya, itu sama dengan DE nya adalah 5Y/2Y ya, 5/2. Jadi luas AED nya sendiri sama dengan 5/2 kali 16 ya, coret ya, 8/40 ya, berarti ya AED nya 40. Oke, di sini kita sudah peroleh AED nya 40. Nah, lalu gimana kalau kita berhasil menemukan luas DEC nya ya, selesai ya kan. Ya udah, lihat saja. Oke, saya copy paste lagi aja ya. Saya menjelaskannya lebih detail sedikit ya, biar ya, kalau menjelaskannya nggak detail kan bedanya apa sama kunci jawaban yang memang sudah ada di sampel papernya tersebut gitu ya kan. Ya, kalau di sampel papernya memang singkat ya, cukup singkat ya, singkat sekali bahkan ya. Ya, kalau ada yang udah paham betul sih mungkin nggak perlu, bahkan nggak perlu lihat pembahasannya juga nggak perlu sebenarnya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. DEC, sekarang perhatikan segitiga DEC dengan segitiga EBC. Oke, sama persis ya, sama-sama. Kalau kita alasnya DE dan EB ya, tingginya juga sama tuh, tingginya ditarik dari titik C dan tegak lurus dengan kedua alasnya ya. Nah gini gitu ya kan. Oke ya, tapi adik-adik nggak perlu gambar garis tingginya ya, karena biasanya itu akan malah membingungkan ya kan, kelihatannya gambarnya jadi crowded banget gitu ya kan. Oke, jadi di sini luas DEC
DEC bisa kita bandingkan dengan luas EBC ya, itu sama dengan alasnya itu DE dibanding dengan EB. Oke, jadi luas DEC EBC itu 40 ya luasnya ya sama dengan DE nya adalah DE banding EB ya 5 banding 2 ya, 5Y banding 2Y ya. Oke ya, jadi dari sini luas DEC nya sama 5/2 kali 40 gitu ya. Oke, jadi ini coret-coret 20, jadi DEC nya 100. Nah gitu, ini 100 ya. Jadi luas dari apa, luas dari trapesium ABCD yaitu sama dengan 100 ditambah 40 nya ada 2 ya, 2 kali 40 ditambah 16 ya. Ya, luasnya jadi 196 ya. Di sini sebenarnya kalau soal aslinya luasnya dalam cm persegi ya. Ya udah 196 cm persegi. Kalau nggak salah cm persegi ya. Sebentar saya lihat. Ternyata terkunci ininya. Sebentar. Ya, oke. Ya. Terima kasih ya buat adik-adik yang menonton video ini ya. Jangan lupa jangan lupa untuk like, share dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Kita akan bahas Insya Allah kita akan bahas soal-soal dari berbagai lomba-lomba ya yang menarik ya. Saya mau ini salah satu lomba yang menurut saya soalnya keren-keren ya, yang menarik-menarik lah ya. Oke. Saya nggak bilang soal-soalnya sulit atau mudah ya, tapi saya cuma bisa bilang soalnya menarik-menarik gitu ya. Oke. Ya karena sulit sama mudah itu kan relatif ya, tergantung dari individunya. Kalau memang yang sudah jago banget ya mungkin bagi dia wah ini udah sering ya bentuk-bentuk yang soal seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang masih baru belajar mungkin waduh ini gimana gitu ya. Tapi soal-soalnya mostly menarik ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya ya. Oke, dadah, bye-bye.